Selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada di Agara Matematik Club Channel, konseptual, sistematis, dan komprehensif. Saya senang sekali melihat pelajar-pelajar Indonesia yang lapar dan haus akan matematika, karena di channel ini Anda akan dipuaskan ya. Pada saat ini kita membahas topik tentang bentuk akar. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada konten ini adalah yang pertama, bilangan berpangkat pecahan. Yang kedua, bilangan bentuk akar. Yang ketiga, operasi pada bilangan bentuk akar. Yang keempat, merasionalkan penyebut pada pecahan. Yang kelima, menentukan akar pangkat 2 dengan pendekatan. Yang keenam, beberapa soal dan penyelesaian tentu seputar bilangan bentuk akar. Dan yang ketujuh, beberapa soal sebagai umpan balik. Sampailah kita kepada topik yang pertama, bilangan berpangkat pecahan. Perhatikan, bentuk A akar pangkat T dari A pangkat P dapat ditulis menjadi bilangan pecahan A pangkat P per T. Ya, kita ulangi, akar pangkat T dari A pangkat P dapat ditulis menjadi A pangkat P per T. Contoh, tulis tanpa menggunakan tanda akar ya, dari beberapa soal berikut ini untuk lebih memahaminya. Yang pertama, akar pangkat 3 dari A pangkat 1 ya. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi akar pangkat 3 dari A dapat ditulis menjadi A pangkat 1 per 3. Yang kedua, akar dari A pangkat 3. Nah, kalau tanda akarnya itu nggak ada bilangan, berarti akar pangkat 2. Maka kita katakan akar pangkat 2 dari A pangkat 3. Bisa ditulis menjadi A pangkat 3 per 2. Yang ketiga, A kali akar pangkat 3 dari A kuadrat sama dengan A kali A pangkat 2 per 3 sama dengan A pangkat 1 2 per 3. Yang keempat, akar pangkat 3 dari 8. Bisa kita tulis akar pangkat 3 dari 8 itu kita bisa ganti 2 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 2. Yang kelima, akar pangkat 4 dari 81 sama dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 4 sama dengan 3. Yang keenam, 4 kali akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 sama dengan 4-nya kita bisa ganti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 per 5 sama dengan 2 pangkat 2 3 per 5. Yang ketujuh, akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari X pangkat 1. Maka kita bisa tulis akar yang paling dalam itu menjadi X pangkat setengah, dalam kurung besar, pangkat setengah lagi, maka dapatnya menjadi X pangkat 1 per 4. Yang kedelapan, akar pangkat 4 dari akar pangkat 3 Y pangkat 2. Sekali lagi, tanda akar yang di dalam bisa kita tulis menjadi Y pangkat 2 per 3, dalam kurung besar pangkat 1 per 4 menjadi Y pangkat 2 per 12 ya, 2 kali 1 per 3 kali 4, Y pangkat 2 per 12. Yang kesembilan, akar pangkat 5 dari 64. Itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6, itu 64 sama dengan 2 pangkat 6, pangkat 1 per 5 menjadi 2 pangkat 6 per 5 sama dengan 2 pangkat 1 per 5. Yang ke-10, akar pangkat 5 dari akar pangkat 5 dari akar pangkat 5 dari A. Itu 3 kali tanda akarnya. Maka bisa kita tulis tanda akar yang paling dalam adalah A pangkat 1 per 5 tutup kurung pangkat 1 per 5, akar yang kedua tutup kurung pangkat 1 per 5 akar yang pertama. Maka kita dapat A pangkat 1 per 5 kali 1 per 5 kali 1 per 5, maka kita dapat A pangkat 1 per 125. Kemudian kita lihat, ubah bilangan berpangkat ini ke bentuk akar yang ke-11. A pangkat 3 per 5. Bisa kita ganti menjadi akar pangkat 5 dari A pangkat 3. Yang ke-12, Y pangkat 3 per 7. Bisa kita tulis menjadi akar pangkat 7 dari Y pangkat 3. Yang ke-13, 5 pangkat 2 1 per 3. 5 kita bisa ganti 25 kali akar pangkat 3 dari 5. Yang ke-14, 3 pangkat 1 setengah sama dengan 3 pangkat 1 di luar, pangkat setengahnya menjadi akar 3. Jadi 3 pangkat 1 setengah sama dengan 3 akar 3. Yang ke-15, A pangkat negatif 3 per 4 sama dengan 1 per A pangkat 3 per 4 sama dengan 1 per
akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Perumusan yang berlaku di bilangan bulat berpangkat kemarin juga berlaku di sini, bahwa A pangkat P per T kalau dikali dengan A pangkat X per Y, maka kita dapat A pangkat P per T tambah X per Y. Kemudian begitu juga dengan pembagian, A pangkat P per T dibagi A pangkat X per Y, maka kita dapat A pangkat P per T kurang X per Y. Begitu juga dengan perpangkatan ya, A pangkat P per T dalam kurung pangkat lagi X per Y, maka menjadi A pangkat P kali X per T kali Y, atau A pangkat PX per TY. Poin yang kedua, bilangan bentuk akar ya. Suatu bilangan dikatakan bentuk akar jika bukan merupakan bilangan kuadrat, tapi berada di bawah tanda akar ya. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 120, akar 150, akar 300 dan sebagainya. Sedangkan bentuk dari kuadrat sempurna itu akar 4 itu sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, akar 100 sama dengan 10, akar 625 sama dengan 25. Ini dikatakan bukan bentuk akar karena dia bisa keluar dari tanda akar dengan sempurna ya. Bilangan bentuk akar mungkin dapat disederhanakan ya. Misalnya yang pertama akar 8 bisa kita ganti menjadi akar 4 kali 2 atau akar 4 kali akar 2 sama dengan 2 kali akar 2, jadi 2 akar 2. Jadi akar 8 bisa diubah menjadi 2 akar 2. Yang kedua akar 48 itu sama dengan akar 16 kali 3 sama dengan akar 16 kali akar 3 sama dengan 4 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Begitu juga dengan contoh yang ketiga akar 200 itu sama dengan akar dari 100 kali 2 sama dengan akar 100 kali akar 2 sama dengan 10 kali akar 2 sama dengan 10 akar 2. Demikian. Oke, baiklah, sampailah kita kepada poin yang ketiga, operasi pada bilangan bentuk akar ya. Kita lihat yang pertama, akar A kali akar B sama dengan akar AB. Dan sebaliknya, akar AB sama dengan akar A kali akar B. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, akar 3 kali akar 5 sama dengan akar 15. Yang kedua, 2 akar 5 kali 3 akar 7 sama dengan, perhatikan, yang bulat dengan bulat, yang di bawah akar dengan yang di bawah akar. Sehingga kita dapat 2 kali 3, 6, akar 5 kali akar 7, akar 35. Sehingga 2 akar 5 kali 3 akar 7 sama dengan 6 akar 35. Yang ketiga, akar 5 kali akar 10 sama dengan akar 50. Itu bisa diganti menjadi akar 25 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Yang keempat, akar 75 kita bisa ganti menjadi akar 25 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Yang kelima, akar 300 bisa kita ganti menjadi akar 100 kali akar 3 menjadi 10 akar 3. Yang keenam, akar 80 bisa kita ganti menjadi akar 16 kali akar 5 sama dengan 4 akar 5. Yang kedua, kita perhatikan akar A per B sama dengan akar A per akar B, dan sebaliknya akar A per akar B bisa diganti menjadi akar A per B. Mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, akar dari 4 per 9 sama dengan akar 4 per akar 9 sama dengan 2 per 3. Yang kedua, akar 16 per 9 bisa kita ganti menjadi akar 16 per akar 9 sama dengan 4 per 3. Yang ketiga, akar dari 0,25 ya bisa kita ganti menjadi akar dari 25 per 100 sama dengan akar 25 per akar 100 sama dengan 5 per 10 atau 1 per 2 atau 0,5. Yang keempat, akar dari 6,25 bisa kita ganti menjadi akar dari 625 per 100 sama dengan akar 625 per akar 100 sama dengan 25 per 10 sama dengan 2,5. Selanjutnya, A akar C tambah B akar C bisa digabung menjadi A tambah B dalam kurung akar C. Atau A akar C dikurang B akar C bisa kita buat menjadi A kurang B kali akar C.
Mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, 7 akar 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan 7 tambah 4 dalam kurung akar 2 sama dengan 11 akar 2. Atau bisa langsung saja ya. 9 akar 3 yang kedua, 9 akar 3 kurang 5 akar 3 sama dengan 9 kurang 5 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Contoh yang ketiga, 8 akar 5 dikurang 3 akar 5 ditambah 2 akar 5, maka hasilnya menjadi 7 akar 5. Oke, baik siswa sekalian, sampailah kita kepada poin yang keempat, merasionalkan penyebut. Kita lihat bentuk A, bentuk yang pertama, 1 per akar A. Kita bisa rasionalkan penyebutnya adalah akar A ya. Bagaimana kita berusaha supaya akar A ini bukan lagi menjadi akar A, tetapi menjadi bilangan rasional ya. Yang tadinya irasional menjadi bilangan rasional. Maka kita lihat 1 per akar A sama dengan 1 per akar A kali akar A per akar A. Kita tahu bahwa akar A per akar A itu 1 ya. Dan setiap bilangan dikali 1 nilainya tidak berubah, tapi bentuknya berubah. Mari kita lihat, 1 per akar A sama dengan 1 per akar A kali akar A per akar A, maka sama dengan 1 kali akar A di atas akar A, di bawah akar A kali akar A sama dengan A, maka dapat 1 per A akar A. Contoh yang lain misalnya A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per B atau A per B kali akar B. Contoh yang lebih mudah untuk dipahami, rasionalkan penyebut pecahan berikut ya. Yang pertama 1 per akar 5. Kita tahu akar 5 itu bilangan irasional ya. Kita mau ubah menjadi rasional. Maka pertanyaannya rasionalkan penyebut pecahan berikut. Ya, kita lihat 1 per akar 5 sama dengan 1 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 sama dengan akar 5 per 5 atau 1/5 akar 5. Yang kedua, misalnya 3 per akar 6. Kita rasionalkan penyebutnya 3 per akar 6 kali akar 6 per akar 6, maka kita dapat 3 akar 6 per 6 atau 1/2 akar 6. Bentuk yang B, bentuk C per akar A plus atau minus B dan D per akar A plus atau minus akar B. Untuk merasionalkan penyebut seperti di atas, kita harus bisa menentukan perkalian sekawannya. Perkalian sekawan adalah perkalian dalam bentuk akar jika setelah dikalikan dengan sekawannya bentuk akarnya menjadi hilang ya. Contoh misalnya akar 5 tambah 3, sekawannya adalah akar 5 kurang 3. Kita akan kalikan akar 5 tambah 3 kali akar 5 kurang 3 menjadi akar 5 kali akar 5, 5. Akar 5 kali negatif 3 dapatnya negatif 3 akar 5. Kemudian 3 kali akar 5 dapatnya plus 3 akar 5, 3 kali negatif 3 dapatnya negatif 9, sehingga hasil perkalian ini adalah 5 kurang 3 akar 5 tambah 3 akar 5 kurang 9. Negatif 3 akar 5 plus 3 akar 5 itu berlawanan, maka mereka habis. Jadi hasilnya tinggal 5 kurang 9 sama dengan negatif 4. Kemudian kita lihat satu contoh lagi, 3 akar 3 plus akar 7. Maka kita kalikan sekawannya adalah 3 akar 3 kurang akar 7. Kita akan kalikan 3 akar 3 dikali 3 akar 3 dapatnya 9 kali 3 27. Kemudian 3 akar 3 dikali negatif akar 7 dapatnya negatif 3 akar 21. Kemudian akar 7 dikali dengan 3 akar 3 kita dapat plus 3 akar 21 dan akar 7 kali negatif akar 7 dapatnya minus 7, sehingga hasil perkaliannya adalah 27 kurang 3 akar 21 plus 3 akar 21 kurang 7, maka dapatnya 27 kurang 7 sama dengan 20. Jadi bentuk dari akar A plus atau minus B sekawannya adalah akar A minus atau plus B. Kemudian akar A plus minus akar B sekawannya adalah akar A minus plus akar B, dan seterusnya. Jadi kalau negatif sekawannya positif, kalau positif sekawannya negatif, begitu ya. Sekarang kita perhatikan contoh yang penting berikut ya. Rasionalkan penyebut dari pecahan berikut. Kenapa perintahnya rasionalkan? Karena penyebut dari pecahan ini semua adalah bentuk irasional. Jadi mengubah bentuk irasional menjadi rasional, maka kita memerlukan perkalian sekawan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Nomor 1, 3 per akar 7 tambah 5.
maka sama dengan 3 per akar 7 tambah 5 kali akar 7 kurang 5 per akar 7 kurang 5. Maka hasilnya 3 kali akar 7 kurang 5 di atas per akar 7 kali akar 7, 7 lebih kurang 5 kali 5, 25, 7 kurang 25. Maka kita dapat hasilnya 3 per negatif 18 kali akar 7 kurang 5, maka dapatnya sama dengan negatif 1 per 6 kali akar 7 kurang 5. Artinya penyebutnya sudah 6, berarti sudah rasional. Yang kedua, akar 3 per 2 akar 3 tambah 2 sama dengan akar 3 per 2 akar 3 tambah 2 kali sekawannya 2 akar 3 kurang 2 per 2 akar 3 kurang 2. Maka kita dapat akar 3 kali dalam kurung 2 akar 3 kurang 2 di atas per di bawah 2 akar 3 kali 2 akar 3, 4 kali 3, 12, 2 kali negatif 2, negatif 4. Maka kita dapat di bawahnya 12 kurang 4. Sehingga hasilnya menjadi akar 3 dalam kurung 2 akar 3 kurang 2 tutup kurung per 8. Kalau kita buka kurung di atas dia menjadi akar 3 kali 2 akar 3, 6 kurang 2 kali akar 3. Dapatnya 6 kurang 2 akar 3 per 8. Begitu. Yang ketiga, akar 5 per 3 kurang akar 3 sama dengan akar 5 per 3 kurang akar 3 dikali dengan sekawannya 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3 menjadi akar 5 dalam kurung 3 tambah akar 3 per di bawah 3 kali 3 9 kurang akar 3 kali 3 3 dapat di bawah 9 kurang 3. Maka hasilnya menjadi akar 5 per 6 dalam kurung 3 tambah akar 3 atau kita katakan 3 akar 5 tambah akar 15 per 6. Contoh yang keempat, akar 3 tambah 5 per akar 5 kurang akar 3 sama dengan akar 3 tambah 5 per akar 5 kurang akar 3 kali kawannya akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Maka kita dapat di atas dalam kurung akar 3 tambah 5 kali dalam kurung akar 5 tambah akar 3 per akar 5 kali akar 5 5 kurang akar 3 kali akar 3 3 5 kurang 3. Maka hasil finalnya kita dapat 1 per 2 dari dalam kurung akar 3 tambah 5 tutup kurung dikali dalam kurung akar 5 tambah akar 3. Demikianlah masalah merasionalkan penyugun ya, kita anggap sudah tuntas. Nanti kedepannya siswa bisa berlatih sebaik mungkin. Oke, sampailah kita kepada poin yang kelima, menentukan akar pangkat 2 dengan pendekatan ya. Arti kata pendekatan itu tidak mutlak benar ya, tapi paling mendekati begitu. Contoh kita lihat akar B. Kalau B ini bukan kuadrat sempurna, maka akar B itu dimisalkan sama dengan A tambah P, di mana A itu adalah bilangan kuadrat sempurna di bawah B. Mari kita lihat sketsa ini. Di sini ada A kuadrat, B, dan C kuadrat. Maka kita buat lagi sketsa di bawahnya. A kuadrat itu akarnya A, itu tadi B, kita buat P di bawah, C kuadrat akarnya C. Maka kita dapat akar B sama dengan antara A dan C, tepatnya A tambah P. P-nya itu gimana? P sama dengan B dikurang A kuadrat per di bawahnya C kuadrat kurang A kuadrat. Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. Contoh yang A, akar 5. Akar 5 berada di antara 4 dan 9. Kuadrat sempurna di bawah 5 adalah 4, kuadrat sempurna di atas 5 adalah 9. Maka akar 5 berada di antara 4 dan 9. Angka 5 berada di antara 4 dan 9. Maka kita katakan bahwa akar 5 itu adalah 2 di antara 2 dan 3 atau 2 tambah P. Nah, mari kita hitung P-nya. Selisih 5 dengan 4, 1. Selisih 9 dengan 4, C kuadrat dengan A kuadratnya 9 kurang 4, 5. Maka kita katakan P-nya 1 per 5 atau P-nya 0,2. Jadi akar 5 dikatakan mendekati 2 tambah P, sama akar 5 sama mendekati 2 tambah 0,2. Maka kita dapat akar 5 mendekati 2,2. Contoh B, akar 75. Akar 75 itu bilangan 75 itu di antara 64 dan 81 ya. Kuadrat sempurnanya itu di bawahnya 64, di atasnya 81. Jadi akar 75 itu bisa kita katakan antara 8 dan 9 ya. Akar 64 8, akar 81 itu 9. Maka akar 75 itu di antara 8 dan 9. Katakanlah akar 75 8 tambah P. Kita hitung P-nya. Selisih 75 dengan 64 adalah 11, itu di atas, dan selisih 81 dengan 64 adalah 17. Maka akar 75 mendekati 8 tambah 11 per 17, mendekati 8 tambah 0,6, maka hasilnya akar 75 mendekati 8,6.
Contoh yang ketiga, akar dari 150. Kita lihat sketsanya. 150 berada di antara kuadrat sempurna 144 dan 169. Akar 144 adalah 12 dan akar 169 adalah 13. Jadi, akar 150 di antara 12 dan 13. Kita katakan akar 150 mendekati 12 tambah P. Kita akan hitung P-nya. P sama dengan 150 kurang 144 sama dengan 6 per 169 dikurang 144 sama dengan 25. Jadi P sama dengan 6 per 25 sama dengan 0,24 sama dengan 0,2. Jadi akar 150 mendekati 12 tambah 0,2. Jadi akar 150 mendekati 12,2. Demikian seputar penarikan akar pangkat 2 dengan pendekatan. Oke, baiklah, sampailah kita kepada poin yang keenam, yaitu beberapa soal dan pembahasan atau penyelesaian. Diharapkan kepada semua siswa setelah memahami konsep-konsep awal yang kami sampaikan tentang bilangan bentuk akar, mampu mengaplikasikannya dalam bentuk soal-soal dan nanti akan mengerjakan sebanyak soal supaya dapat hasil semakin baik. Kita langsung saja yang pertama, sederhanakanlah nomor 1, akar 75 tambah akar 27 dikurang akar 48. Kita sederhanakan bentuk akar ini menjadi akar 75 menjadi 5 akar 3 tambah akar 27 menjadi 3 akar 3 dan akar 48 menjadi 4 akar 3, sehingga dapatnya akar 5 akar 3 tambah 3 akar 3 kurang 4 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Contoh 2, akar 32 kurang akar 72 tambah akar 200 sama dengan 32 itu 16 kali 2, 4 akar 2, 72 itu 36 kali 2, berarti 6 akar 2, 200 itu 100 kali 2, ya jadi 10 akar 2. Jadi akar 32 kurang akar 72 tambah akar 200 sama dengan 4 akar 2 kurang 6 akar 2 tambah 10 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Soal yang ketiga, 7 akar 5 dikurang akar 125 sama dengan 7 akar 5 dikurang 5 akar 5 sama dengan 2 akar 5. Yang keempat, akar 12 kali akar 3 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Yang kelima, 5 akar 3 kali 6 akar 2 menjadi 24 akar 6. Yang keenam, 2 akar 3 kurang 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 2 akar 3 kurang 1 dalam kurung dikali 2 akar 3 kurang 1 juga dalam kurung. Maka kita dapat hasilnya 2 akar 3 kali 2 akar 3 dapatnya 4 kali 3 12. 2 akar 3 kali negatif 1 negatif 2 akar 3, kemudian negatif 1 dikali 2 akar 3 negatif 2 akar 3, kemudian negatif 1 kali negatif 1 plus 1, maka kita dapat hasilnya 12 kurang 2 akar 3 kurang 2 akar 3 tambah 1, maka dapat hasilnya 13 dikurang 4 akar 3. Soal yang ketujuh, 10 akar 12 dibagi 2 akar 4. Kita tulis dalam bentuk per, 10 kali akar 12 per 2 akar 4, maka dapatnya 10 per 2, 5 akar 12 per 4, 3, maka kita dapat 5 akar 3. Yang ke-8, perkalian sekawan akar 5 tambah 2 dalam kurung kali akar 5 kurang 2 dalam kurung, maka kita dapat hasilnya 5 kurang 4 sama dengan 1. Yang ke-9, 3 akar 2 tambah 5 kali 3 akar 2 kurang 5, juga perkalian bentuk sekawan, maka langsung aja kita dapat hasilnya 3 akar 2 kali 3 akar 2, 9 kali 2, 18, akar 5 kali negatif 5, negatif 25, maka dapatnya 18 kurang 25 sama dengan negatif 7. Yang ke-10, rasionalkan penyebut dari 1 per akar 3, maka hasilnya 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Yang ke-11, sederhanakan 4 akar 3 kurang 2 per akar 3. Kita mau rasionalkan penyebutnya menjadi 4 akar 3 kurang 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3, maka kita dapat di atas 4 akar 3 kali akar 3 12
kurang 2 akar 3, di bawahnya akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Maka itulah hasilnya, kita dapat 12 kurang 2 akar 3 per 3. Yang ke-12, 5 per akar 5 kurang akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya, 5 per akar 5 kurang akar 2 kali sekawannya akar 5 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 2. Maka kita dapat 5 kali dalam kurung di atas akar 5 tambah akar 2 tutup kurung per 5 kurang 2 sama dengan 3. Di 5 per 3 dari dalam kurung akar 5 tambah akar 2. Yang ke-13, 12 per 2 akar 3 tambah akar 5. Rasionalkan penyebutnya menjadi 12 per 2 akar 3 tambah akar 5 kali 2 akar 3 kurang akar 5 per 2 akar 3 kurang akar 5. Maka dapat hasilnya 12 kali dalam kurung 2 akar 3 kurang akar 5 per di dalamnya 2 akar 3 kali 2 akar 3, 4 kali 3, 12 akar 5 kali min akar 5 min 5, 12 kurang 5. Maka kita dapat 12 per 7 atau 1 5 per 7 dalam kurung 2 akar 3 kurang akar 5 tutup kurung. Oke, sampai kita kepada poin yang ke-7, beberapa soal sebagai umpan balik ya. Diharapkan kepada siswa setelah memahami konsep, memahami contoh dan pembahasan, coba dikerjakan soal berikut ya sebagai umpan balik, apakah siswa memahami konsep di atas atau tidak. Mari kita lihat. Nomor 1, sederhanakanlah. Nomor 1, akar 54 tambah akar 96 kurang akar 150. Yang kedua, 2 akar 3 kurang akar 300 tambah akar 243. Yang ketiga, 6 akar 5 kali 4 akar 15. Sederhanakan. Yang keempat, 8 akar 3 dibagi 4 akar 2. Yang kelima, dalam kurung 2 akar 3 tambah 5 kali dalam kurung 2 akar 3 kurang 5. Yang keenam, dalam kurung 3 akar 5 tambah 2 tutup kurung pangkat 2. Yang ketujuh, rasionalkan penyebut dari 6 per akar 2. Yang kedelapan, rasionalkan penyebut dari 12 per akar 3. Yang kesembilan, rasionalkan penyebut dari 5 per akar 2 tambah 1. Yang ke-10, rasionalkan penyebut dari akar 5 tambah 2 per akar 5 kurang 2. Dan yang ke-11, yang terakhir, rasionalkan penyebut dari 7 kurang akar 3 per 2 akar 5 tambah akar 3. Demikian. Selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika di channel saya. Jangan lupa kepada diri pelajar sekalian supaya ditekan tombol like, subscribe, share, dan beri komentar kalian. Dan bunyikan loncengnya karena itu memberi semangat bagi kami, dorongan bagi kami untuk membuat video pembelajaran yang lebih lagi. Terima kasih.